di sini akan menjelaskan tugas project charter yang berjudul Sistem Informasi Sekolah. Yang dengan tanggal mulanya 10 April 2020 dan tanggal akhir proyeknya 10 Juni 2020. Informasi anggarannya dengan budget 20 juta serta manajer proyeknya Lutfi Muhammad Zen, dan tujuan proyeknya untuk aplikasi berbasis web service untuk membantu pengelola pelayanan data sekolah dengan mengembangkan dalam peningkatan pelayanan anggota sekolah secara lebih efisien. Pengembangan software ini mencakup beberapa fitur yang bisa digunakan oleh user atau calon siswi atau siswa, antara lain profil sekolah, galeri, pendaftaran, agenda, pengumuman fasilitas, dan halaman yang lebih efektif. Pendekatannya dengan melakukan pertemuan langsung dengan klien atau pihak sekolah untuk mendapatkan requirement yang dibutuhkan. Kemudian melakukan review terhadap template internal dan eksternal serta contoh dokumen manajemen proyek. Kemudian melakukan riset perangkat lunak untuk menyediakan jaminan keamanan dan mengelola input dari user, serta mengembangkan software dengan pendekatan interaktif mengumpulkan umpan balik dari user. Di sini peranan dan tanggung jawabnya Lutfi Muhammad Zen, peranannya project manager dan posisinya project manager dan software analysis. Yang kedua, Rian Bayu Aji, peranannya anggota tim, posisinya sebagai software developer atau programmer dan dokumentator. Kemudian Hovifah Indar Apriliani, peranannya anggota tim, posisinya representatif klien. Sistem informasi sekolah, yang pertama introduction atau background, pendahuluan atau latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu model kemajuan dari suatu bangsa. Sistem pendidikan yang baik ditentunya dengan fasilitas yang baik, merupakan tantangan utama dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan visi kami, yaitu meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, maka kami mengembangkan sebuah software untuk membantu pengelola data penting di sekolah dan merupakan salah satu bentuk pengenalan teknologi informasi pada siswa atau siswi, sehingga para murid dapat merasakan secara langsung keuntungan dari teknologi informasi itu tersendiri. Fitur-fitur yang terdapat pada standar internasional sekolah antara lain galeri, pengumuman, agenda, data karyawan, data kegiatan, profil sekolah, dan BPDB. Yang kedua, tujuan bisnis. Teknologi informasi berperan penting dalam perbaikan kualitas suatu instansi. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, ukuran, dan fleksibel. Teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tak dapat ditawar lagi karena ketersediaan informasi yang terintegrasi makin penting dalam mendukung upaya menciptakan sistem yang efisien dan kompetitif. Kemudian yang ketiga, situasi terkini dan pernyataan masalah atau peluang. Kebanyakan sekolah tidak memiliki manajemen yang baik, mereka masih menggunakan sistem pencatatan manual sehingga sangat tidak efektif seperti yang di TU. Meskipun sudah ada website, terkadang tidak digunakan secara maksimal karena tampilan yang kurang interaktif dan kurang efisien, serta kurangnya pengembangan yang tidak teratur. Secara besar, hasil dari website itu hanya digunakan untuk informasi sekolah yang umum seperti profil dan lainnya. Yang keempat, asumsi kritis dan batasan. Sistem informasi sekolah harus dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak sekolah dalam bentuk kemudahan memperoleh akses tentang informasi sekolah tersebut. Pengguna dapat mengakses dengan cara online. Oleh karena itu, sistem harus mudah diakses oleh pengguna. Yang kelima, analisis opsi dan rekomendasi. Terdapat dua opsi untuk opportunity tersebut. Satu, pengguna perangkat lunak khusus diminimalisasi. Yang kedua, melakukan perancangan dan implementasi dari layanan ini dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Kemudian yang keenam, persyaratan proyek awal. Fitur utama dari proyek sistem informasi sekolah mencakup proses pengisian data pendaftaran perlu membutuhkan perangkat untuk server yang mendukung, yaitu dengan PC dengan spek yang direkomendasikan. Kemudian data siswa digunakan untuk mengelola informasi penting tentang siswa yang terdapat di sekolah. Fitur ini dapat membantu Anda dalam mengelola atau menambah data siswa dan mengedit kenaikan kelas.
Yang ketiga, data guru dan karyawan digunakan untuk mengelola informasi penting tentang tenaga pengajar maupun karyawan yang terdapat di sekolah Anda, seperti biodata, perangkat, jabatan, alamat, status bekerja, shift kerja, dan lain-lain. Kemudian data dimasukkan akan tersimpan pada database sehingga kapanpun diperlukan untuk berbagai keperluan, Anda dapat memprosesnya dalam waktu yang cepat. Kemudian pengumuman digunakan untuk membuat pengumuman dan informasi singkat yang akan disosialisasikan kepada seluruh guru, karyawan, dan murid. Instansi digunakan untuk mengatur informasi dan tampilan program sehingga sesuai dengan instansi. Cadangan data digunakan untuk membuat backup data. Proses backup data sangat penting dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada data yang ada, seperti data terhapus, hard disk rusak, dan sebagainya. Yang terakhir, proses backup data dilakukan secara manual ataupun otomatis. Setelah data di backup ke hard disk, perlu dilakukan pemindahan data secara reguler dari hard disk ke CD atau DVD dan disimpan di tempat yang aman. Perkiraan anggaran dan analisis keuangan. Sistem estimasi biaya proyek sebesar 20 juta. Kisaran tersebut didasarkan pada waktu yang diluangkan anggota tim atau termasuk project manager untuk mengerjakan proyek 8 jam per minggu selama 3 bulan dengan bayaran 70.000 per jam untuk project manager dan 50.000 per jam untuk 3 staf lainnya dengan total 16.320.000. Selain itu, saat software dibuat diperlukan biaya untuk menginstalisasi software. Biaya tersebut sebesar 1 juta. Dan kemudian setelah proyek selesai diperlukan adanya biaya untuk koneksi jaringan dan maintenance setiap tahun sebesar 2 juta. Jadi total biaya tahunnya 3 juta. Benefit yang diperlukan sekolah dengan menggunakan aplikasi ini berasal dari memudahkan kontrol individu dan kehadiran pegawai, dan memudahkan dalam mengolah data kehadiran guru, karyawan, dan siswa. Sekolah membutuhkan paling tidak lebih dari 2 pegawai untuk melakukan pencatatan. Sedangkan dengan menggunakan aplikasi ini, sekolah cukup menggunakan 1 orang untuk mengelola sistem pencatatan kehadiran sekolah sehingga membuat hemat tenaga kerja sebanyak kurang lebih 3 orang. Total penghematan tersebut dalam bentuk rupiah bisa dijumlah dengan 36 juta. Exhibit A memberikan ringkasan biaya proyek dan manfaat serta menunjukkan estimasi net present value atau NPV, return of investment ROI, dan tahun terjadinya payback. Juga terdapat daftar asumsi yang dibuat dalam menyusun analisis finansial awal ini. Estimasi payback adalah dalam 1 tahun NPV bernilai 19.700.000. Yang ke-8, jadwalkan perkiraan. User menginginkan proyek diselesaikan dalam waktu 5 bulan, tetapi terdapat beberapa fleksibilitas dalam jadwal pengembangan. Yang terakhir, potensi risiko. Terdapat beberapa risiko dalam proyek ini. Risiko terbesar adalah kesalahan dalam memasukkan data input oleh pengguna untuk mengumpulkan informasi ke dalam sistem ini. Dan pengguna terkadang lupa untuk memasukkan input tentang informasi tersebut. Terdapat beberapa risiko teknis dalam memilih tipe software yang digunakan untuk search pada sistem, pemeriksaan keamanan, proses pembayaran, dan lainnya. Risiko bisnis utama adalah apakah sistem ini merupakan sistem yang tepat guna sehingga pihak sekolah tidak merasa rugi dalam menginvestasikan waktu dan uang pada proyek dan dapat diperoleh manfaat yang diinginkan. Kemudian ini adalah pameran atau asumsi proyek diselesaikan dalam bulan. Bisa dilihat dalam tabel. Jadwal tabel kerja proyek pada tabel 1 dan jadwal pelaksanaan kerja proyeknya. Persiapannya bulan ke-1, kedua pengambilan data primer itu bulan 1, 2, dan 3. Yang ketiga pembuatan sistem informasi itu bulan 1, 2, dan 3, dan penyusunan laporan itu pada tahap akhir.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Lutfi Muhammad Zain, Alif Singgih Kurangbodo, dan Hoifah Inat Apriliani. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan tugas akhir yang kami buat, yaitu analisis dan pengembangan sistem informasi web sekolah. Nah, untuk sekolahnya sendiri nanti dijelaskan di bawah. Oke, ini disusun sebagai salah satu tugas akhir mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Saifur Rahman MKOM. Program studi Dekdek Informatika Fastikom Universitas Sains Al-Quran di Jawa Tengah di Wonosobo maksudnya. Untuk kata pengantar, langsung saja ke pendahuluan saja. Nah, untuk latar belakangnya sendiri yaitu dengan perkembangan teknologi informasi pada saat ini, guru tentunya dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Nah, seperti contoh untuk saat ini ya pembelajaran dilakukan secara daring, maupun nggak cuma pembelajaran sih, mau bisa seperti pekerjaan yang lain maupun pendaftaran di sekolah maupun ataupun kampus itu dilakukan secara daring. Nah, untuk sekolah SMP NU Banat Kudus ini sebenarnya sudah ada websitenya, cuman kurang efektif, terus tampilannya kurang menarik juga, kurang dipahami, susah dipahami tentunya buat calon siswa lah untuk mendapatkan informasi tentang sekolah ini. Nah, gitulah latar belakangnya. Nah, untuk tujuannya sendiri sebagai sarana pembelajaran bagi siswa, siswi, dan seluruh sivitas akademik, sebagai salah satu sarana informasi agar para bapak dan ibu guru beserta staf sekolah dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi lewat web akademik. Nah, untuk manfaatnya sendiri, berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka perancangan aplikasi ini bisa diharapkan mempermudah dalam memperoleh informasi yang akurat, efisien waktu, dan efektif tentunya untuk para pegawai maupun calon siswa ataupun siswa dalam mendapatkan informasi. Nah, untuk landasan teori di sini ada website, dia situs web, ya gitulah. Terus ada internet juga, PHP, pengembangan sistem, ada DBMS juga, database management system, terus browser juga, database MySQL. Nah, untuk landasan teori ini ya teori-teori yang akan dibutuhkan untuk membuat sebuah pengembangan dari website inilah, seperti MySQL kan untuk bahasanya, untuk database-nya, terus ada database juga, browser untuk menjalankannya, terus ada ya pengembangan sistem itu sendiri, terus PHP untuk bahasa struktur dari websitenya sendiri. Internet tentunya harus ada, dan website. Oke, langsung ke analisis saja. Bahasa analisis kebutuhan pertama. Nah, dalam poin pertama ini ada dua analisis. Yang pertama, kebutuhan non fungsional dan fungsional. Untuk non fungsional sendiri ada
satu poin analisis pengguna. Nah, dimaksudkan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam menjalankan sistem itu. Yang satu, tentunya para user, ya bisa siswa, bisa calon siswa baru, ya intinya orang-orang umum lah, bisa nggak ada batasan akses untuk menjangkau ini website ini. Nah, kecuali untuk admin sendiri emang diperlukan login khusus. Nah, user yang terhubung ke internet karena sistem berbasis website dan harus diakses secara online. Ya, karena website ya harus online. Yang dua, staf TU yang akan menerima inputan data maupun memberikan outputan data. Nah, nanti akan dijelaskan di bawah juga. Admin yang akan memproses semua inputan maupun output yang kemudian akan direlasikan dengan staf TU. Yang kedua, kebutuhan fungsional. Nah, dari fungsional ini ada beberapa poin, tiga poin. Pertama, kebutuhan data. Bertujuan untuk memudahkan dalam perancangan informasi. Adapun analisis kebutuhan data yang diperlukan antara lain: 1. Data user, 2. Data admin. Yang kedua, analisis proses. Analisis proses dalam sistem aplikasi ini yaitu user akan masuk ke halaman website secara terbuka tanpa login pada halaman utama. Nah, user itu sendiri ya bisa, ya semua orang bisa masuk gitu. Nah, kecuali tadi itu untuk admin ada login khusus karena mereka yang mengatur semua data-data yang masuk. Ya, pilihan menu yang ada sudah diatur dan di bawah kontrol admin. Untuk menu pendaftaran, nah di sini kan website yang aslinya itu untuk pendaftaran sendiri belum ada pendaftaran online lah. Kami mencoba mengembangkan ini poin utamanya untuk pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran user sebagai calon siswa baru akan mengisi data pada form yang sudah disediakan. Kemudian data itu akan di-input oleh staf TU untuk mengecek apakah valid atau tidak gitu. Nah, apabila valid, data akan diteruskan kepada admin untuk diproses. Nah, setelah valid akan diproses oleh admin. Nah, data valid sendiri itu ditandai ya, ditandai dengan membubuhkan foto sesuai dengan ketentuan dari sekolah, yaitu ya bisa pas foto ataupun yang lain, bisa ijazah atau identitas juga bisa. Ya, intinya akan di ini apa? Fotonya akan disesuaikan oleh sekolah. Ada ketentuannya. Oke, yang selanjutnya itu ketiga, kebutuhan informasi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sekolah SMP yang tulis secara gamblang. Typo sedikit, maaf. Serta terdapat menu pendaftaran online untuk mempermudah calon siswa yang akan mendaftar terutama dari luar daerah. Nah, untuk pengembangan website ini sendiri, yang pertama itu dari tampilan yang menurut saya warnanya itu kurang menarik aja lah. Terus tata letak yang sudah dimengerti buat para calon siswa bisa juga. Saya juga pas awal juga bingung, intinya susah lah, tidak efektif. Terus yang ketiga itu fungsi untuk menu pendaftaran itu sendiri. Nah, itu poin-poin utama sih sebenarnya yang mau dikembangkan di ini. Nah, untuk discuss dan lain-lainnya. Ada terus perancangan sistem.
Di ini ada data flow diagram. Nah, diagramnya itu seperti ini kurang lebih lah. Terus ada pengembangan sistem. Nah, menggunakan penelitian waterfall. Dijalankan secara berurutan mulai dari langkah pertama hingga langkah terakhir. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu kenapa kita pakai ini, ya ini ada kelebihannya tersendiri. Yang satu, prosesnya mudah dipahami dan jelas. Yang kedua, mudah dalam pengelolaan proyek. Yang ketiga, dokumen dihasilkan setiap akhir fase. Yang keempat, sebuah fase dijalankan setelah fase sebelumnya selesai. Terus ke 5, struktur sistem jelas. Kebutuhan user mudah dipahami. Terus yang lainnya, kelebihan yang lain yaitu dapat sesuai dengan yang ingin penulis lakukan dalam pengembangan sistem. Nah, salah satu model yang paling banyak digunakan oleh para pengembang sistem. Terus yang ketiga, simple, dapat mengurangi waktu dalam pengembangan sistem, ya lebih efektif lah. Terus 4, kebutuhan user akan diberi di sini karena dengan proses iterasi semua kebutuhan user akan diketahui semua dengan adanya feedback dari user. Nah, ini untuk tampilannya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, mungkin untuk analisanya cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo, perkenalkan, saya Alif Sigih Prambodo, mahasiswa semester 6 jurusan Teknik Informatika dari Universitas Al-Quran. Langsung saja, saya di sini sebagai web designer ya. Jadi saya membuat web yang mana menurut kami itu web sebelumnya itu susah dipahami. Jadi kami coba mereview ulang dan membuatnya ulang agar bisa dipahami oleh user-user gitu, terutama orang-orang awam gitu ya. Yuk enjoy, langsung saya akan menjelaskan di halaman awal. Ini ada selamat datang di MTSN Ubanat Kudus, Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Terus di sini ada home, profil. Di home sendiri ada foto kegiatan, ini nanti bisa ditambah atau apa segala macam. Di sini ada sambutan dari kepala sekolah. Terus ada kontak MTSN Ubanat. Next, langsung ke profil. Profil itu ada sejarah dari MTS ini sendiri. Sejarah dari MTS Ubanat sendiri itu ya panjang lah, bisa ditambahkan. Nah, di sini ada MTS yang menurut saya penting ya. Jadi di skala web mungkin ada, jadi waktu kita ingin menghubungi itu bisa dihubungi di samping bisa dihubungi di samping sini. Lanjut ke kesiswaan itu ada ekstrakurikuler. Di sini baru membuat sedikit ya. Jadi kami menambahkan, aku belum tahu isi pastinya, cuma kita menambahkan yang wajib, maksudnya yang awal normalnya ada gitu setiap sekolah, kayak pramuka, paskibra, palang merah dan lain-lain. Mungkin nanti bisa ditambahkan, atau dari kesiswaan ini sendiri nanti mungkin ada struktur organisasi atau yang lain-lainnya gitu ya. Terus informasi. Nah, untuk informasi sendiri kan tentunya ada informasi pendaftaran, beasiswa, ataupun informasi tentang guru-guru, siswa lainnya gitu kan mungkin ada. Tapi kebetulan mungkin kami hanya membuat ini karena menurut kami itu kalau data dari siswa atau dari guru itu nggak harus ditampilkan, karena itu privat pribadi. Mungkin hanya perlu jumlah guru, jumlah siswa, ataupun fasilitas-fasilitas apa aja gitu yang ada di sekolah itu. Ini untuk informasi pendaftaran sendiri. Maaf, kami cuma buat kosong karena kami belum tahu pasti itu pendaftarannya buka kapan, terus syaratnya apa aja, apa yang harus dikumpulkan apa aja, itu tahu sendiri lah ya. Terus ini untuk informasi beasiswa, pastinya lah siapa yang nggak butuh beasiswa kan ya gimana ya, wajar gitulah ya buat sekolah. Siapa yang nggak mau beasiswa gitu, sekolah gratis maksudnya, keringanan gitu. Terus tambah di sini ada berita di sini mungkin nggak usah dijelaskan ya, ini berita-berita di sini isinya tuh berita-berita tentang sekolahan tersebut gitu, entah berita sekolahan habis melakukan acara apa, kegiatan apa, terus habis mencapai prestasi apa. Nah gitu mungkin bisa dimasukkan ke sini semua.
cuma kami belum tahu pastinya, jadi hanya kami buat gini saja. Terus yang selanjutnya tuh galeri. Nah galeri itu sendiri isinya gini, isinya foto-foto dari siswa tersebut, ada kegiatan siswa, ada foto agenda yang akan diselenggarakan atau apa-apa gitulah segala macam. Itu mungkin bisa dimasukkan di sini brosur atau apa gitu agar siswanya tahu apa saja gitu kenangan-kenangannya. Oke, coba langsung kita klik. Ini contohnya dari galeri tersebut nih. Ada foto siswi, terus lagi siswi lagi siswi lagi. Jadi di sini maaf ya, cuma saya masukkan foto yang beberapa aja, nggak semuanya karena mungkin banyak banget kalau seumpama dimasukkan semuanya. Terus yang terakhir itu ada kontak pastinya, siapa sih yang nggak butuh kontak. Di sini kan kita bisa menghubungi atau mendatangi alamat langsung dari sekolahan tersebut. Yang mana alamatnya tuh ini bisa dilihat sendiri, terus kabupaten mana, provinsi mana, kode posnya ini, teleponnya ini, emailnya ini, mungkin ada yang mau kirim barang atau apa gitu kan. Nah di sini juga kita di sini ada komentar ya, mungkin ada keluhan atau saran buat sekolahan itu, jadi masukkan ke sini aja nama, nomor telepon, email, pesan. Di sini bisa langsung masukkan ke sini agar nanti jadinya tuh lebih mudah untuk menjalin hubungan gitu mungkin. Ya mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampung dong.